Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita melihat penjelasan di tempat ini ya. Bagaimana Tuhan memakai satu romo untuk membuat gereja ini berdiri. Tuhan pakai Simeon atau Samaan tadi untuk memimpin umat Kristen akhirnya bisa bikin mujizat gunung ini terangkat. Dan bahkan menarik sekali, hari ini kita diiringi gitar oleh Nathan ya. Ya, saya senang ketika ada jemaat atau teman seimani yang ikut terlibat di dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya adalah, sebetulnya Tuhan perlu nggak sih kita ini untuk terlibat di dalam pelayanan? Perlu nggak sih sebetulnya, gitu ya? Kalau kita pikir-pikir nih ya, kalau Tuhan kerja sendiri bisa nggak sih? Bisa ya. Bahkan itu terbukti di dalam cerita Alkitab. Salah satunya adalah Paulus. Tahu ya, Paulus itu nama aslinya Saulus. Tapi yang menarik, Saulus ini, waduh, ini bahkan lebih sadis dari mungkin tadi itu yang mau bunuh orang Kristen ya. Karena Saulus ini bahkan dia mau pergi ke Damaskus untuk menganiaya orang Kristen. Jadi artinya ini orang sadis banget. Bahkan di Kisah Para Rasul 6 ditulis bagaimana si Saulus itu setuju dengan penganiayaan terhadap Stefanus yang berakhir dengan kematian. Kita tahu itu ceritanya. Tetapi yang menarik, nggak ada yang berani kasih penginjilan ke Saulus. Ini orang sadis banget ya. Baru dibilangin saya orang Kristen, ya udah dibunuh kita ya. Nggak ada yang berani. Tapi yang menarik, Tuhan sendiri yang datang kepada Saulus dan akhirnya Saulus bertobat. Dari situ aja kita bisa tahu bahwa sebetulnya Tuhan nggak perlu kita loh. Nggak perlu saya khotbah. Kalau Tuhan memang mau bikin Pak Umbu ini jadi anaknya, nggak usah dikasih penginjilan juga tahu-tahu percaya bisa, saya yakin ya kan. Pak Richard nggak perlu dikasih sekolah minggu dulu zamannya, nggak perlu. Tuhan tahu-tahu datang ke Pak Richard, kamu jadi pengikutku, pasti jadi, ya kan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kok Tuhan libatkan kita gitu ya? Kenapa Tuhan mau kita juga ikut menginjili? Kenapa Tuhan mau kita ikut pelayanan? Tapi pertanyaan ini nggak selesai karena jawabannya nanti satu. Ada kedua pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah, apa standarnya pelayanan kita itu berhasil? Apakah standarnya pelayanan kita mau main gitar itu berhasil kalau apa kuncinya pas gitu. Wah, ya. Kalau kita jadi WL, wah kalau kita penyembahan tuh 10 orang abluk, wah itu berarti pelayanannya hebat. Apakah ketika kita khotbah 100 orang bertobat berarti pelayanan kita sukses? Ternyata enggak tuh. Firman Tuhan menjelaskan ada dua tokoh menarik. Yang pertama adalah tokoh yang namanya Yunus. Bisa dibaca di Yunus pasal 3, Yunus pasal 4. Ya, Yunus ini sekali khotbah, tahu ya ceritanya ya. Yunus itu kan disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia nggak mau. Tapi akhirnya masuk di perutnya ikan dan mau nggak mau dia akhirnya ke Niniwe. Dan di Niniwe ditulis bahwa dia khotbah 1 kali. Berapa kali? 1 kali. Tetapi Yunus pasal 4 mencatat bahwa 120.000 orang percaya. Bayangin, khotbah berapa? Sekali. Itu pendeta model apa nggak ada yang pernah bisa kayaknya. Ini dia khotbah sekali, 120.000 orang bertobat, seluruh Niniwe bertobat, mulai dari rajanya sampai budak semuanya bertobat. Saya pikir, wow, ini sukses besar loh ya. Tapi kalau kita baca, Yunus nggak senang dengan itu. Yunus protes sama Tuhan ya. Tapi ada yang kedua. Ada satu orang yang khotbah dan memang nggak ditulis di dalam Alkitab berapa banyak dia khotbah. Tetapi umurnya sampai 500 tahun lebih. 600 sekian kayaknya dia mati. Tapi paling tidak dia berkhotbah sampai umur 500. Karena pada waktu umur 500 itu dia membuat bahtera. Dan setelah itu ada banjir besar. Siapa namanya? Nuh. Nah, ketika Nuh berkhotbah sampai 500 tahun usianya, yang tobat berapa orang? 7, betul ya. 7 ya, karena ada lagunya ya. Nuh dan istrinya 3 orang, anaknya 3 orang,
mantunya udah cuma 8 orang. Jadi kalau Nuhnya nggak dihitung, ya cuma 7 yang percaya sama omongannya Nuh. Bayangin ya. Apakah Nuh itu berarti gagal? Enggak juga. Bahkan Nuh ini jadi standarnya hukum ya. Jadi hukum itu ada hukum Nuh namanya ya. Jadi artinya sebetulnya apa gunanya kita pelayanan dan standar pelayanan itu berhasil apa? Nah, coba kita buka, ada yang baca Alkitab ya, tolong bukain di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan itu nyiptain kita untuk apa sih? Kita lihat di situ. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 itu bagaimana Tuhan kasih job disk untuk Adam dan Hawa. Ada yang bisa bacain salah satu Kejadian 2 ayat 15? Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden itu bukan untuk ongkang-ongkang kaki, bukan. Bukan buat layah-layah, bukan. Tetapi disuruh mengelola dan mengusahakan taman. Ini artinya apa? Bahwa Adam dan Hawa itu rekan sekerjanya Allah. Itu juga tertulis di 1 Korintus 3 ayat 9 bahwa kita ini rekan sekerjanya Allah. Jujur aja, kalau Tuhan ngajak kita jadi rekan sekerja, pekerjaan jadi lebih cepat apa lebih ribet? Menurut saya lebih ribet kayaknya. Kalau Tuhan kerja sendiri, pasti hasilnya lebih bagus. Kalau kita ikut kerja, pasti hasilnya jadi nggak bagus. Saya percaya itu. Tapi kenapa kok Tuhan mau? Saya bayangin Tuhan itu seperti ayah dan kita ini seperti anak. Saya nggak tahu dengan Pak Pamungkas, karena saya baru tahu panggilannya Pak Pamungkas ya. Mungkin Pak Pamungkas dalam satu kasus pernah mengajak Nathan untuk, mungkin ya, ini saya mengimajinasikan diri sendiri, untuk membetulkan sepeda misalnya. Ayo Nathan, kita betulin sepedamu. Kalau Pak Pamungkas betulin sendiri, mungkin 5 menit selesai. Cuman karena sama Nathan malah ribet ya. Ya, suruh ngambilin obeng, Nathan ngambilnya malah lainnya ya kan. Disuruh ngencengin malah ngedorin gitu kan, sehingga yang tadinya 5 menit selesai jadi setengah jam baru selesai. Terus ngapain Pak Pamungkas ngajak anaknya? Sederhana. Ketika pekerjaan itu dikerjakan bersama, ada intimasi, ada komunikasi, ada hubungan yang semakin dekat. Bapak dengan anak akan ada komunikasi yang lebih dekat. Dan setelah proyek itu selesai, ada kedekatan lebih kepada bapaknya. Sebetulnya itu tujuan Tuhan. Kita mau pelayanan, bagus. Tapi jangan lupa ngobrol sama Tuhan. Coba kita jadi panitia Natal, tapi ikut rapat nggak pernah. Ya kan? Yang penting saya kerja Pak Pendeta. Ya, saya dikasih tugas apa aja bebas lah, pokoknya yang penting saya kerja. Kalau Anda lakukan itu, Anda akan merasa kerja sendiri, ya kan? Kok saya yang nyiapin lilin? Kok saya yang nyiapin itu? Kenapa nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut ngobrolin, nggak pernah tahu tantangannya dalam kepanitiaan apa? Ya pokoknya saya dikasih tugas apa aja mau Pak Pendeta. Saya nggak usah ikut rapat, sibuk. Artinya kamu bukan tim pekerja, Anda bukan rekan sekerja teman-temanmu. Ini yang orang-orang kantor pasti ya banyak rapat ya, dikit-dikit rapat supaya apa? Ya, ini rekan sekerja, gitu ya. Hal yang sama ketika kita masuk di dalam pelayanan. Saya rindu nanti Nathan bisa melayani musik di gereja. Ketika pelayananmu semakin naik, jangan lupa yang Tuhan mau apa? Hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat. Ya tuh, jangan keseringan khotbah sampai lupa berdoa, keseringan pimpin pujian lupa baca firman. Harusnya semakin banyak kita pelayanan, semakin kita dekat dengan Tuhan. Itu goalnya pelayanan. Ya, saya melihat tadi bisa kilas berbicara, rupanya grup ini luar biasa ya. Tadi Bu Eva cerita bagaimana pelayanan di Aceh ya. Bu Christine juga cerita pelayanan dia di gereja. Satu hal yang saya mau tanamkan,
kita boleh sibuk pelayanan, tetapi jangan pernah lupa goal dari pelayanan itu sendiri, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Amin.